untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini setiap tahapan. Artinya kalau ada tahapan sementara jalan, kita bisa memulai satu kali untuk setiap tahapan. Mau masuk tahapan berikutnya, kita laksanakan lagi seperti ini. Kenapa? Karena kita sangat berharap dengan melalui media sosialisasi itu akan tersampaikan kepada semua pihak. Ini sampai saat sekarang ini saya komunikasi dengan teman-teman Bawaslu, ternyata belum ada laporan satupun yang dia terima. Jadi ini mungkin suatu kelebihan buat teman-teman yang ada di Bawaslu, akan tetapi di sisi lain juga mungkin dari sisi regulasi, karena sedikit agak berbeda regulasinya terkait dengan tahapan kampanye. Kemudian berikutnya, sebelum masuk pada tahapan masa tenang, tinggal 4 hari lagi. Jadi kami berharap kawan-kawan sekalian, dengan berakhirnya tahapan kampanye di tanggal 10 Februari 2024 itu menjadi bagian dari kita semua untuk menyampaikan melalui media bahwa tahapan kampanye akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 di pukul 23.59 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sebelum pelaksanaan masa tenang ini ada beberapa hal juga yang kami lakukan. Kami akan melakukan rapat koordinasi bersama antara Satpol PP, kemudian dari Kesban, Perhubungan, termasuk kepolisian dan Bawaslu, dan juga kepada peserta pemilu untuk kemudian melakukan pembersihan alat peraga atau masing-masing menurunkan alat peraga. Akan tetapi di hari pertama untuk masa tenang itu mudah-mudahan tidak ada lagi alat peraga yang terpasang di mana-mana. Kenapa? Karena sudah harus dibersihkan oleh masing-masing partai politik. Kan tetapi kalau partai politik tidak menurunkan, maka dengan sendirinya Bawaslu akan melakukan juga rapat koordinasi berkaitan dengan bagaimana menyikapi hal ini. Saya kira juga teman-teman Bawaslu akan melaksanakan seperti apa yang kami laksanakan. Sekedar informasi bahwa kami sudah merencanakan tanggal 12 Februari 2024 secara serentak logistik akan bergerak ke PPS melalui PPK. Jadi bermalam satu malam surat suara atau kotak suara di tingkat PPS dan di desa masing-masing, lalu kemudian didistribusi lagi ke masing-masing TPS pada tanggal 13, karena regulasi mengatakan bahwa KPPS surat suara atau kelengkapan surat suara atau logistik itu diterima 1 hari paling lambat sudah harus ada di TPS. Itu amanat undang-undang di pasal 341 Undang-Undang 2017. Kemudian juga diperkuat dengan PKPU 25 tahun 2023, dan juga ada surat penegasan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa 1 hari sebelum hari H kotak suara bersama dengan seluruh kelengkapan lainnya sudah harus diterima di TPS. Kemudian berikutnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kami dari divisi yang membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada hari ini juga kami mengajak agar supaya kita yang sudah terdaftar baik di DPP maupun di DPTB, bahkan mungkin kalau ada kawan-kawan yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP elektronik, ya memungkinkan juga bisa memberikan hak suaranya di hari H. Akan tetapi kalau berbicara masalah DPK, otomatis nanti di jam 12-nya baru bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi saya pikir terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kami juga berharap kepada kawan-kawan dari media agar supaya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tetap dan kemudian telah menerima C pemberitahuan dari KPPS 5 hari atau 3 hari sebelum hari H, itu akan kita bersama-sama untuk hadir di TPS memberikan hak pilihnya sesuai dengan
hati nuraninya. Kemudian, nah, untuk bagaimana pelaksanaan bahwa kita ini resmi sebagai pemantau pelaksanaan pemilu dan pilkada nanti, ya mungkin sebaiknya ada pengakuan resmi dari KPU bahwa kita semua ini adalah pemantau, sehingga pada saat kita di lapangan tidak ada keraguan, karena media dan LSM itu yang badan hukum individu itu saya kira berhak berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2012, sehingga kita mau bahwa kita ini resmi. Terkait dengan pemantauan itu diakomodir oleh Bawaslu. Jadi untuk pemantauan pemilu itu bersumber dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan terkait dengan pemantauan itu ada pada lembaga Bawaslu. Usulkan di sini sekedar saran supaya ada transparansi. Ada tidak sudah aplikasi kita buat bahwa ketika setelah perhitungan suara itu langsung muncul track secara online. Itu yang perlu Terkait dengan aplikasi dan seterusnya, itu nantinya akan kelihatan di laman KPU. Jadi apapun bentuk informasi-informasi dari setiap TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu sifatnya sementara. Kemudian ada namanya Sirekap nanti di tingkat KPPS. Itulah yang menjadi bagian dari rekapitulasi yang berbasis digitalisasi. Tapi itu masih dalam posisi server KPU dan yang lain. Artinya pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu pelaksanaannya terbuka. Siapa saja bisa melihat, kemudian bisa mendokumentasikan. Khususnya pada model C, dalam hal ini toli-tolinya. Bahwa jika sekiranya ada yang kita temukan lokasi TPS atau mungkin ada TPS nantinya yang akan ditempatkan di situ, tapi kita pernah lihat bahwa di situ pernah ada kampanye, ya boleh disampaikan ke KPPS untuk bisa bergeser. Apalagi kalau ada rumah caleg yang berdekatan sekali. Sebenarnya jika ini kita sudah deteksi sebelumnya, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Terkait dengan adanya banjir atau apa, itu memungkinkan dipindahkan Pak pada saat pelaksanaan pemungutan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa lakukan kalau dalam kondisi ada cuaca, dalam hal ini banjir di tempat itu. Akan tetapi harus berkoordinasi semua pihak, Pak. Tidak serta-merta bahwa kita mau pindahkan. Harus ada komunikasi kepada sesama penyelenggara, dalam hal ini KPU Bawaslu. Kemudian ada komunikasi kepada para saksi, ada komunikasi kepada pemerintah setempat, ada komunikasi kepada masyarakat yang ada pada saat mau memilih. Jadi intinya adalah memungkinkan bisa dipindahkan, tetapi syaratnya harus ada komunikasi semua pihak.